Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali bersama saya, Rohani Situmorang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semangat belajar kan? Pasti kalian sudah menunggu-nunggu pelajaran kita hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan pengamatan. Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap kalian mampu menjelaskan tentang definisi laporan pengamatan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada dalam laporan. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan ciri-ciri yang baik tentang laporan pengamatan. Dan yang paling terakhir adalah kalian harus mampu membuat contoh laporan pengamatan. Nah, supaya itu semua nanti bisa kalian lakukan, maka simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang definisi laporan pengamatan. Apa yang dimaksud dengan laporan pengamatan? Yang dimaksud dengan laporan pengamatan adalah tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap suatu objek atau terhadap suatu proses. Contoh pengamatan terhadap suatu objek, misalnya sebuah tempat atau sebuah benda seperti perpustakaan, kantin, tanaman, dan lain-lain. Nah, sedangkan contoh terhadap suatu proses, misalnya cara membuat tapai, cara mencangkok mangga, dan lain-lain. Jadi, hasil dari apa yang kamu amati tentang objek atau tentang proses suatu pekerjaan, lalu kamu tuliskan di dalam bentuk laporan, nah itulah yang disebut dengan laporan pengamatan. Sudah jelaskan apa definisi laporan pengamatan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam laporan pengamatan. Apa saja yang termasuk unsur-unsur dalam laporan pengamatan? Nah, unsur-unsurnya ada 7. Yang pertama, nama kegiatan. Yang kedua, objek pengamatan. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, lokasi pengamatan. Yang kelima, tujuan pengamatan. Yang keenam, hasil pengamatan. Dan yang ketujuh, nama si pengamat. Nah, sekarang akan Ibu contohkan satu-satu ya. Yang pertama, nama kegiatan. Misalnya kamu akan mengamati sebuah perpustakaan. Maka nama kegiatannya kamu tulis pengamatan terhadap perpustakaan sekolah. Nah, itu nama kegiatannya. Ya, sekarang apa objeknya? Nah, karena kamu tadi mengamati perpustakaan, maka objeknya adalah perpustakaan sekolah. Nah, kemudian waktu pengamatan. Kapan kamu mengadakan pengamatan? Misalnya, kamu mengadakan pengamatan itu pada hari Sabtu. Maka kamu tulis waktu pengamatan hari Sabtu, tanggal sekian, pukul sekian sampai sekian. Nah, itu tentang waktu. Kemudian lokasi pengamatan. Nah, perpustakaan yang kamu amati itu di mana? Tempatnya di mana? Misalnya di SD Santa Maria II. Maka lokasi pengamatannya adalah SD Santa Maria II Pekanbaru. Nah, kemudian tujuan pengamatan. Apa tujuan kamu mengadakan pengamatan? Misalnya, tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak peminat orang yang membaca, peminat anak-anak membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, kemudian hasil pengamatan. Ketika kamu mengadakan pengamatan, apa saja yang kamu lihat? Misalnya, pertama kamu masuk, pengunjung masih sepi. Kemudian setelah istirahat, pengunjung
agak bertambah banyak. Dan setelah pulang sekolah, pengunjung perpustakaan semakin banyak. Nah, jadi itu kamu tulis. Kamu tulis apa-apa saja yang kamu lihat pada waktu melakukan pengamatan. Nah, itu hasil pengamatan. Nah, setelah selesai kamu tulis hasil pengamatan, maka jangan lupa kamu menuliskan nama kamu di bawah hasil pengamatan. Nah, sudah jelaskan apa unsur-unsur yang terdapat dalam laporan pengamatan? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri laporan pengamatan yang baik. Nah, apa saja ciri-ciri laporan pengamatan yang baik? Ciri-ciri laporan pengamatan yang baik adalah yang pertama, ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku dan jelas. Bahasa baku maksudnya bahasa yang resmi, ya, bukan bahasa gaul, bukan bahasa rumah, tapi adalah bahasa yang sah, yang resmi, yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita lihat itu yang kita tulis, bisa dibuktikan, jadi bukan dikarang-karang. Itu artinya ditulis berdasarkan fakta. Lalu yang ketiga, disusun secara sistematis. Sistematis artinya disusun secara berurutan. Misalnya dari kejadian pertama yang kamu lihat, itu yang pertama kamu tulis, ya. Jadi secara berurutan, menurut waktu. Jam 8 ini yang terjadi, jam 9 ini yang terjadi, jam 10 ini yang terjadi. Jadi nggak boleh acak-acakan, ditulis yang jam 10 dulu, kemudian ditulis yang jam 8, kemudian ditulis jam 9. Tidak boleh. Jadi harus berurutan, ya. Itu artinya ditulis secara sistematis. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan tidak ambigu. Tahu nggak apa itu maksudnya ambigu? Ambigu artinya dapat menimbulkan pengertian yang ganda, dapat menimbulkan pengertian yang berbeda antara si A dan si B. Jadi di dalam laporan pengamatan tidak boleh mengandung ambigu, ya. Nah, itulah ciri-ciri laporan pengamatan yang baik. Supaya kamu lebih paham lagi tentang laporan pengamatan, maka coba kamu perhatikan contoh laporan berikut. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu paham benar-benar tentang laporan pengamatan. Dan jangan lupa kamu berlatih membuat contoh laporan pengamatan, ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya bersama saya.
Dadah.